Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 dengan saya Yesi Yuvita NIM 2021310101. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan hukum Islam pasca kemerdekaan. Pengertian hukum Islam yaitu seperangkat norma atau aturan yang berasal dari Allah SWT dan Nabi Muhammad untuk mengatur perilaku di tengah-tengah masyarakat. Peraturan ini bersifat umum, baik dalam hal permasalahan agama maupun muamalah. Hukum Islam pada pasca kemerdekaan. Untuk memposisikan hukum Islam sebelum adanya teori resepsi, maka Profesor Dr. Hezairin memunculkan teori resepsi exit dan Sayyidi Talib dengan memunculkan teori resepsi contrario, yaitu hukum adat baru akan berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagai kelanjutan dari resepsi teori exit dan teori contrario, Ikhtianti melahirkan teori eksistensi. Teori eksistensi ini menerangkan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional dan sebagai bagian dari integral. Teori-teori yang ada telah menjadi landasan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Di masa kemerdekaan ini, hukum Islam mengalami dua periode, yaitu periode persuasive sorts dan authoritative sorts. Periode persuasif adalah periode penerimaan hukum Islam sebagai persuasif, yaitu sumber yang terhadapnya orang harus yakin dan menerimanya. Periode kedua yaitu authoritative search, yaitu dimulai ketika Piagam Jakarta ditempatkan dalam Dekret Presiden RI tahun 1959. Menurut hukum tata negara Indonesia, keduanya memiliki kedudukan yang sama. Memasuki Orde Baru, pembangunan nasional terus diupayakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang hukum. Dalam rumusan garis-garis besar haluan negara, yang merupakan haluan pembangunan nasional, menghendaki terciptanya hukum baru di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang hukum Islam pada masa reformasi. Ketika reformasi menggantikan Orde Baru tahun 1998, keinginan mempositifkan hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini memiliki kemajuan secara real. Hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial wilayah. Cakupannya menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum perdata, tetapi masuk dalam ranah hukum publik. Perkembangan hukum Islam pada masa reformasi diikuti perkembangan hukum Islam secara kultural. Keadaan tersebut ditunjang oleh lahirnya beberapa undang-undang sebagai hukum positif Islam, yaitu A. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo Nomor 50 Tahun 2009. B. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. C. UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2008. D. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Provinsi Nangro Aceh Darussalam merupakan daerah terdepan dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Dasar hukumnya adalah
UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Keistimewaan tersebut meliputi 4 hal, di antaranya adalah A. Penerapan syariat Islam di seluruh aspek kehidupan beragama. B. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum. C. Pemasukan unsur adat dalam sistem pemerintahan desa. D. Pengakuan peran utama dalam penerapan kebijakan daerah. Selanjutnya, pemantapan dan pengembangan hukum Islam. Pada tepatnya lah, jika kesadaran hukum Islam di kalangan umat Islam ditingkatkan. Kajian-kajian hukum Islam dengan cakrawala luas, mutlak, diperlukan kajian filsafat hukum Islam menjadi faktor penting bagi pengenalan hukum Islam secara mendalam. Pembuka pemecahan masalah hukum Islam yang akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan latar belakang kultural yang majemuk. Kiam perbandingan hukum merupakan aspek yang sangat vital dalam pendalaman kajian hukum Islam. Selanjutnya, kesimpulan. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau persatuan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat. Hukum Islam ditetapkan ada mulai dari zaman penjajahan, masa kemerdekaan hingga sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, saya mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.